Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Untuk kesekian kalinya kita diperjumpakan pada hari Minggu, hari yang mulia. Hari di mana kita berhenti sejenak dari rutinitas hidup kita. Hari di mana kita kembali merenungkan akan cinta kasih Tuhan. Walau hari-hari yang berlalu begitu jahat, hari-hari menjelang yang kita pun tidak tahu seperti apa, namun satu kepastian yang ada, cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap tidak berubah kini dan sepanjang segala masa. Mari kita menyatukan diri dan meneduhkan hati. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13, bait pertama dan kedua, Allah Bapa Tuhan. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Dan saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku, Yesus adalah sumber kehidupan dan sumber kebenaran. Namun bila kita mau menyadari akan hari-hari kehidupan kita, ternyata kita masih jauh dari kebenaran yang Yesus teladankan kepada kita. Kita mungkin adalah manusia yang cenderung memberontak. Ciptaan yang lemah, meski roh kita kuat, ternyata daging kita lemah. Hidup kita masih diwarnai dengan nafsu dunia. Oleh karena keinginan daging kita, maka kita seringkali terpeleset ke dalam pembenaran diri, bukan kebenaran ilahi. Seringkali pikiran kita yang dikuasai nafsu mengatur hati kita. Seringkali hati kita menjadi tumpul dan tuli untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena keangkuhan kita dan kedegilan kita sering melenceng jauh dari kehendak Bapa. Mari kita kembali bersujud di hadapannya, memohon ampun. Ya Allah, ya Bapa, ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami akan segala keangkuhan kami, sehingga Roh-Mu yang lembut menyapa kami, sering kami abaikan. Roh-Mu yang senantiasa membimbing dan menolong kami, tak kami hiraukan. Kami cenderung memilih jalan pintas dan jalan pikiran kami sendiri. Kami seringkali mencoba mengedepankan kehendak kami sendiri.
Semua itu sesungguhnya justru membuat kami semakin jauh dari-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, ya Roh Kudus, pimpin kami selalu untuk menuju kebenaran-Mu. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 36, bait pertama dan ketiga, Dihapuskan Dosaku. Umat Tuhan yang terkasih, Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya tersesat walau hidup kita terombang-ambing di tengah badai. Namun kuasanya mampu meredakannya, dan kuasanya pula yang selalu meneguhkan kita walau terpaan badai itu begitu berat menghempas kita. Adalah suatu kerinduan kita bersama untuk mendengar sapaan firman-Nya. Firman-Nya yang selalu menjadi suluh dan jalan terang untuk kita menapaki hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus menjadi perantara untuk kami kepada Bapa, dan mengutus Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa mengerti apa yang Bapa hendak sampaikan kepada kami. Berfirmanlah dan bekerjalah ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus doa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambilkan dari Injil Yohanes 6, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-35 yang demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu mereka berkata kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah
Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan. Saudara-saudara di dalam Tuhan yang terkasih, tema pada hari ini ialah memelihara kesatuan roh. Dan untuk memahami ini kita akan awali dengan teka-teki. Karena ada 3 teka-tekinya. Dan semua harus menjawab. Kalau saudara di rumah ada keluarga yang bersama-sama, jawablah kepada di sebelah kanan atau di sebelah kiri yang ada bersama-sama beribadah. Kalaupun sendiri, jawablah dengan keras supaya terpantul kepada telinganya sendiri. Dan jangan takut salah, karena pasti salah. Yang pertama, roti apa yang paling enak? Yang kedua, yang Allah kehendaki itu iman kita atau perbuatan kita. Yang ketiga, roti mana itu berasal dari apa? Nah, itu hal yang biasa ya, sudah kita ketahui, tetapi juga kita sekaligus juga nggak tahu jawabannya. Saya menduga bahwa banyak yang salah. Tapi justru supaya kita ingat, kita coba aja jawab. Yang tadi yang belum jawab ada kan? Nah, itu coba jawab. Baik, yang pertama, roti apa yang paling enak? Saya tidak tahu, tapi saya punya jawaban. Moga-moga jawaban saya benar. Kalaupun tidak, ya sudah, kita berbeda pandangan saja. Tidak usah merasa bersalah. Roti yang paling enak menurut saya ialah roti yang dimakan dalam keadaan lapar. Roti yang isinya bermacam-macam, tapi kita sudah sudah kenyang ya, tidak enak juga. Jadi harus lapar-lapar, nah itu rotinya jadi enak. Lalu yang kedua, yang Allah kehendaki, iman kita atau perbuatan kita. Ya, saya mengacu pada jawaban Yesus. Jawaban Yesus adalah iman kita. Lalu yang ketiga, roti mana itu berasal dari apa? Apa dari gandum? Apa dari air hujan? Dari salju? Atau dari Tuhan Allah? Atau dari Musa? Saya yakin saudara-saudara tidak tahu jawabannya. Jawabannya yang benar adalah berasal dari Tuhan Yesus. Kok
Bisa gitu ya, nanti saya akan jelaskan. Ya, kita kembali kepada apa sebenarnya roti mana itu. Roti mana itu adalah makanan yang diterima oleh bangsa Israel di padang gurun ketika mereka berputar-putar untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka bersungut-sungut karena mereka kelaparan. Ini bukan karena mereka kelaparan, karena mereka tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Dan rasa lapar itu membuat mereka memberontak. Tuhan menjawab dengan mengirimkan bahan makanan yang namanya mana. Seperti tetesan embun di pagi hari, setelah malam itu, lalu pagi hari itu ada seperti mutiara begitu, bening-bening bagaimana begitu, warnanya agak putih seperti ketumbar, tapi rasanya itu seperti ada manis-manisnya, seperti kue madu. Nah itu kalau dikumpulkan, cukup untuk makan keluarga pada hari itu menjadi berkat kekuatan mereka. Lalu bahannya apa itu? Apakah itu kiriman tepung, serbuk-serbuk tepung, atau apakah itu berupa jenis cairan hujan yang bergaram atau bermineral tertentu atau bagaimana? Itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan bahwa Allah yang mengirimkannya. Tetapi Allah mengirimkannya itu bukan mengirimkan mana begitu saja. Allah mengirimkan firman-Nya. Dan firman-Nya yang disampaikan melalui Musa itu yang berdaya cipta, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di roti itu tidak ada kondisi lapar, kondisi krisis, kondisi mau mati rasanya. Tapi oleh firman Tuhan yang diterima dengan iman dan diikuti dengan tindakan yang membuktikan bahwa orang itu beriman, dan mereka mengumpulkan embun-embun itu yang kemudian menjadi bahan untuk membuat roti atau semacam penganan gitu ya. Itu kemudian bisa menguatkan mereka sepanjang hari. Tapi hanya boleh untuk 1 hari. Nggak boleh disimpan melebihi daripada kebutuhan. Nah, ada yang mencoba mengambil lebih. Ya. Simpan supaya besoknya masih punya lagi. Ternyata malam itu Tuhan kirimkan jamur. Tuhan kirimkan ulat-ulat. Jadi sudah menjadi busuk pada waktu paginya. Tidak lagi bisa dipakai, tidak bisa dimakan. Dan Musa marah, kenapa kamu ada yang melawan firman? Karena firman itulah yang memberikan kehidupan untuk kamu. Kenapa kamu melawan firman? Dan firman itu begitu detailnya, saudara. Saudara bisa membayangkan pada hari Sabtu, Tuhan memberikan lebih. Lalu boleh disimpan untuk besoknya. Disimpan untuk besoknya, besoknya masih ada, enggak berjamur. Tidak membusuk, tidak berulat. Itu keunikan dari mana? Setiap hari Sabat itu ada aja. Iman yang membuat anugerah firman Tuhan atau ciptaan dari firman Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi orang Israel. Jadi Tuhan memelihara bertahun-tahun sampai dengan tanah Kanaan itu dengan roti itu, dan bangsa Israel itu melihat Yesus itu berharap seperti Musa. Berharap dia akan bisa memelihara hidup mereka dengan mengasih makanan setiap hari, padahal mereka tidak di padang gurun. Lalu Yesus menjelaskan,
Sebenarnya yang memberikan roti itu bukan Musa. Yang memberikan itu adalah Allah. Dan yang Allah berikan itu bukan roti. Apa yang Allah berikan? Apa? Yang Allah berikan adalah firman. Ingat, firmanlah yang berdaya cipta, membuat kehendak Allah mencapai tujuannya di dalam kehidupan manusia. Ketika firman itu diterima dan diikuti, maka terjadilah penyelamatan itu. Jadi baik di dalam perjanjian lama, di zaman mana, maupun di dalam perjanjian baru, di dalam zaman Yesus datang sebagai manusia, maupun di dalam zaman kita sekarang, kalau besok-besok kita akan mengadakan perjamuan kudus misalnya, maknanya tetap sama. Bahwa yang Allah berikan kepada kita itu adalah Yesus, Sang Firman itu. Karena Yesus sudah ada sebelum Abraham, sebelum Musa, sebelum Abraham bahkan. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, karena dialah yang menjadikan dunia. Karena Yesus adalah firman Allah. Nah, ketika firman Allah itu diberikan oleh Bapa melalui Musa, bangsa Israel menerimanya, maka itu menjadi berkat pemeliharaan dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang membuat adanya kesatuan. Nah, kita kan tadi tahu bahwa tema kita adalah memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh itu sebenarnya bukan hanya kesatuan tubuh Kristus di mana kita bersekutu lalu di situ otomatis ada Roh Kudus. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada melalui Roh Kudus. Tidak sesederhana itu, saudara. Kesatuan roh, kesatuan di dalam tubuh Kristus terjadi ketika orang-orang ada di dalam Kristus. Masing-masing orang itu memberi diri kepada Kristus. Kristus masuk di dalam hatinya, dia menjadi kehidupan baru, ciptaan baru, dan mereka bersekutu, barulah kemudian ada kesatuan roh di dalam jemaat. Tidak bisa orang kumpul tapi masing-masing itu dengan dirinya sendiri, sama seperti Menara Babel, kumpulnya nggak ada maknanya, akan terpecah belah. Tetapi ketika berkumpul itu di dalam Tuhan, maka disitulah ada kesatuan roh. Dengan kata lain bahwa kesatuan sesama manusia, sama warga jemaat hanya dapat terjadi di dalam kesatuan kita dengan Bapa. Perdamaian di antara umat manusia hanya dapat terjadi sempurna di dalam perdamaian antara manusia dengan Allah. Karena kalau tidak, manusia akan berjalan dengan egonya masing-masing dan tidak akan pernah ada perdamaian. Nah, ketika manusia itu bisa bersatu dengan Allah, itu hanya dapat terjadi melalui perantara Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang mendamaikan kita, Sang Pendamai dengan Bapa. Melalui apa? Melalui karyanya. Nah, di dalam perjanjian lama, Yesus hadir melalui firman-Nya. Masuk melalui Taurat kepada umat Israel dan agama Yahudi. Tuhan hadir melalui firman-Nya. Itulah roti yang hidup. Ketika di dalam kehidupan Yesus selama 33 tahun, firman itu menjadi daging, artinya firman itu menampakkan contohnya dalam kehidupannya seperti apa konkretnya. Firman itu seperti apa? Ya, seperti apa yang Yesus lakukan. Nah, mengenal apa yang Yesus lakukan ini, kembali lagi kita akan mengerti tentang pertanyaan tadi, teka-teki tadi, apakah iman atau perbuatan kita yang dikehendaki oleh Allah? Ini yang ditanyakan oleh para muridnya tadi. Sebenarnya perbuatan apa, pekerjaan apa yang harus kami lakukan? Dulu pernah ada anak muda yang kaya yang mengatakan, Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, apa yang kamu dengar dari Taurat? Firman Allah lagi. Oh, itu semua sudah saya lakukan.
satu yang kurang. Dia nggak mau melepaskan hartanya. Kenapa? Karena dia masih hidup pada dirinya sendiri, bukan pada masa menjadi miliknya Allah. Dia merasa bahwa miliknya itu adalah miliknya sendiri, bukan miliknya Allah. Dia tidak mendahulukan kerajaan Allah. Sebenarnya bukan perbuatannya yang menyelamatkan, tapi imannya. Apakah dia percaya kepada Allah atau tidak? Dari percaya itulah kemudian timbullah perbuatan. Ibaratnya itu akarnya dulu itu adalah iman, buahnya itu adalah perbuatan. Kalau dia tidak punya iman, perbuatannya itu bukan perbuatan yang menyelamatkan. Karena dia mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan amalnya, mengandalkan kesalehannya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengandalkan Allah dengan dia duduk diam, mendengarkan, merenungkan, bermeditasi, mencari kehendak Allah, dan kemudian menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang manusia secara umum itu mengatakan bahwa roti itu penting, makanan itu penting. Saya itu kalau pagi sekarang untuk menaikkan antibodi, saya makan roti itu pakai bawang putih. Ya, taburan bawang putih itu segar, rotinya enak, roti yang khusus. Tapi apakah itu menyelamatkan? Semua roti yang enak sekalipun tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah roti yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Roti dari surga yang diberikan Bapa kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus inilah, saudara, yang harus kita hidupi dengan cara apa? Dengan cara kita merenungkan segala perkataan dan teladan dari Tuhan itu. Caranya gimana? Yang tadi saya sebutkan, meditasi. Jadi dalam tradisi orang percaya itu bukan kita menghafalkan Alkitab. Kalaupun kita menghafalkan itu membantu kita untuk mengingat, tetapi bukan tujuan kita bukan menghafalkan Alkitab. Tujuan kita adalah mengerti isinya dan merenungkannya, meresapkannya, membayangkan apa yang harus saya lakukan untuk mempraktekannya. Sehingga ketika itu dibutuhkan untuk melakukannya, kita langsung tahu. Makanya ada waktu untuk meditasi, untuk saat teduh. Membaca Alkitab, mendengarkan suara Roh Kudus, mencari kehendak Tuhan itu seperti apa. Saya kasih contoh, saudara. Ketika saya merenungkan bahwa di dalam kesatuan Roh itu ya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita beribadah dan bagaimana kita menghaturkan korban persembahan kepada Tuhan, harus didahului hati yang damai. Dan saya membaca ternyata bukan damainya kita. Bukan damainya kita tidak ada kepahitan saja. Tapi yang di Matius 5, kalau ada orang yang dalam hatinya punya masalah, punya ganjalan terhadap kamu, pergilah berdamai dahulu. Karena dia masih punya ganjalan. Berusahalah untuk berdamai dengan semua orang. Kalau kemudian dia tidak mau menerima, ya sudah, kita sudah melakukan bagian kita. Tapi kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk berdamai. Kemarin itu ada seorang yang menangis, kecewa dengan perkataan-perkataan saya. Saya merenungkan, tadinya saya berpikir saya benar, apa yang saya katakan benar, tapi saya berpikir mungkin tidak dalam waktu, dalam cara yang tepat. Saya minta maaf. Saya memuji akan segala kerja kerasnya. Akhirnya dia bisa lega, dia mau kembali melayani.
Lalu saya menjadi lega dalam beribadah. Saya bisa ingat firman itu apa? Karena pada waktu saya membaca itu saya merenungkan, saya bersaat teduh, saya bermeditasi. Nah, ketika kita bermeditasi, kita merenungkan, firman itulah yang melompat masuk dalam bagian kita menjadi kehidupan yang baru. Kita menjadi mengerti dan kita berusaha untuk melakukan setiap hari apa yang Tuhan ajarkan. Kita nggak pernah sempurna, tapi kita tetap menuju kesempurnaan. Sebagaimana Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna. Mencapai tujuan hidup kita menjadi seperti Kristus. Ketika Tuhan datang, Bapa melihat, oh itu dia Kristus. Padahal itu sebenarnya Hananto sing elek kuwi, tetapi kasih Kristus menutupinya. Karena hidup saya sudah menjadi miliknya Kristus. Demikian pula saudara, kita semua akan tidak hanya bersatu dengan Bapa, tapi kita akan bersatu dengan orang lain, memiliki hubungan yang luar biasa, kesatuan roh, bukan kesatuan kumpul-kumpul. Sementara ini kumpul-kumpul ditunda dulu, tapi kesatuan roh. Kenapa? Karena ada Kristus, roti yang hidup yang diberikan kepada kita. Amin. Mari kita mengambil satu doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, yang telah memberikan Yesus Kristus kepada kami sebagai roti yang hidup. Kami bersyukur padamu Tuhan bahwa di tengah-tengah segala kehidupan kami, Engkau masih menghendaki kami untuk hidup di dalam Kristus dengan segala rencana baik yang Tuhan sediakan. Khususnya pada pagi hari ini kami bersama-sama beribadah. Kami merenungkan sabda-Mu Tuhan, berilah kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Agar orang-orang pun merasakan bahwa ada sesuatu yang lain dalam kehidupan kami, yaitu Kristus yang hidup, yang berkuasa penuh, dan yang mengatasi segala kelemahan dan permasalahan hidup manusia. Tuhan yang maha baik. Pada saat ini kami juga ingat saudara-saudara kami ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang berduka, ada yang kesusahan. Tuhan yang adalah penolong kami, jadikanlah semua baik pada waktunya. Kami berdoa untuk kesembuhan Mas Aditya Ardi Setiawan yang merupakan anggota majelis kami yang rajin, tetapi pada saat ini Engkau izinkan Tuhan untuk mengalami sakit dan kami percaya sekaligus mengalami pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, anak kami Michelle dan Kiki atau Rizky, memberikan kesehatan, pemulihan juga Tuhan. Bahkan Engkau menjaga seluruh keluarganya. Kami juga berdoa untuk Ibu Martin, Bu Siti Sundari, Engkau yang memberikan kesembuhan dalam segala hal, sesuai dengan kasih karunia-Mu yang ajaib, jauh melampaui daripada yang dapat kami pikirkan. Kami juga memohon pemeliharaan-Mu Tuhan untuk para adiswa, dengan segala kelemahan, bahkan mungkin sakit, dan segala ketidakpercayaannya. Berdoa untuk Ibu Talbin Poncepawiro, untuk Ibu Sri Kawanto, untuk Bapak Supriyo Hadi, untuk para adiuswa yang lain Tuhan, termasuk juga Tuhan Ibu Pendeta Pembino, Ibu Pendeta Supangat, serta saudara kami yang sedang berkesusahan oleh karena situasi. Kami berdoa untuk yang kedukaan keluarga almarhum Bapak Paliono Trisno, keluarga Pak Karno. Berdoa juga Tuhan memberikan kekuatan bagi yang mengalami kesulitan secara ekonomi Tuhan. Dan kami berdoa agar khususnya kota kami dan bangsa kami
dapat dilepaskan dari ancaman pandemi ini. Pandemi akan segera berlalu Tuhan, walaupun varian-varian baru terus mengancam, tetapi daya tahan kami dan iman kami semakin kuat, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa untuk para majelis gereja, penatua, diakan, pendeta, untuk para komisi, para pengurus wilayah, para pelayan di dalam multimedia serta pelayanan ibadah. Kami berdoa untuk tenaga gereja, berdoa untuk pelayan-pelayanmu di pelayanan persekutuan Ekumene, PKGS, di Klasis, dan di Sinode PKJ Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayanmu yang di sekolah, rumah sakit, serta tempat-tempat pelayanan khusus lain, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kami yang sedang berkesusahan, lebih-lebih pada saat pandemi. Tuhan, mampukan kami turut menjadi terang, mampukan kami memancarkan kasih Kristus yang peduli pada orang-orang sakit, yang peduli pada orang-orang miskin, yang peduli pada orang-orang yang putus asa. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami dan sumber dari segala pertolongan kami. Engkaulah Allah yang hidup. Kami juga menyerahkan untuk keluarga yang sedang kesulitan ekonomi, anak-anak yang sekolah dalam segala kesulitan, belajar secara daring, untuk mereka yang mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan dan yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya. Engkau yang memberikan terang dan memberikan rezeki kami yang secukupnya, Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan demikian. Kami serahkan juga untuk pemerintah kami dan tenaga medis serta semua pihak yang boleh mengambil bagian dalam pandemi ini, gugus tugas dari pusat sampai pelosok, dinas kesehatan, segala upaya vaksinasi dan screening, termasuk tes, boleh dilakukan dengan baik, Tuhan. Dan kami semua, Tuhan, pada akhirnya memperoleh kemenangan. Bapa di surga, ada banyak seru doa kami padamu, tapi Engkau mengetahui semua hati kami. Kami serahkan semua hidup kami dan sesama kami kepadamu dengan seluruh dunia ini. Kami berdoa bersama-sama sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat akan sabda Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa saya antarkan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah minggu ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Ajari ya Tuhan dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab, seturut kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai. Kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan melalui Bapak Pendeta Hananto Kusumo. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Umat Tuhan terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing dengan tetap beriman teguh bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia telah mengutus Roh-Nya menyertai kita kini dan selamanya. Sekarang angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kidung Jemaat 438, bait pertama dan ketiga, apapun juga menimpamu, kita nyanyikan bersama-sama sebagai nyanyian penutup. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan